Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pembelajaran, sama-sama kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, silakan dibuka buku PAI ya, di bab 5, yaitu tentang sholat adalah kewajibanku. Ya, teman-teman semua bisa lihat di halaman 58 ya, bab 5 ya. Kita akan membahas tentang sholat itu adalah kewajibanku ya. Silakan dibuka bukunya ya, sambil melihat yang akan ibu sampaikan di video ini. Nah, kita lihat ada berapakah waktu sholat dalam satu hari, yaitu adalah 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Teman-teman sudah tahu kan berapa saja rakaat dalam sholat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya adalah 4 rakaat. Udah tahu ya, jangan sampai salah ya, karena sholat itu wajib. Nah, kenapa sih wajib? Kita akan membahasnya ya. Nah, kenapa sholat itu wajib ya? Sebelumnya, sholat itu kan ada 5 waktu nih. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, dan isya. Nah, 5 waktu ini harus kita laksanakan atau tidak? Dan apakah ketika kita meninggalkan satu dari sholat ini, kita akan berdosa atau berkurang nilainya, atau malah bertambah pahalanya? Nah, kita akan bahas mengenai hukum sholat itu sendiri dan bagaimana jika meninggalkan sholat ya. Nah, langsung kita ke hukum sholat. Hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena sholat itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu maksudnya penghambaan? Penghambaan itu adalah kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan segala aktivitas yang kita inginkan. Ya, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara sholat. Kita tunduk patuh, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat ya. Jadi cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah melaksanakan sholat ya, menyembah kepada Allahnya melalui sholat, seperti itu. Dan terlihat lagi, sholat merupakan amal yang pertama nih ya, dihisab di akhirat. Pertama kali dihisab atau dihitung. Jadi amalan sholat ini adalah ketika kita nanti di hari akhir, kita akan
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat, bukan kita ditanya tentang kemarin kita banyak bermain ya, atau kita banyak melakukan hal-hal yang lain, tetapi yang pertama kali itu ditanya sholat ya, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihitung ya. Amalan yang pertama dihisab adalah sholat, baru nanti puasa, zakat ya, seperti yang syahadat ya. Yang pertama ini adalah sholat. Jadi ini adalah faktor yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan ya. Terlanjut. Nah, lihat hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Apa saja itu hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat? Terutama sholat 5 waktu tadi, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang pertama adalah dosa besar. Dosa orang yang tidak melakukan sholat itu lebih besar dari dosa membunuh, mencuri, minuman khamar atau minuman keras ya, yang mabuk. Nah, kalian tahu apakah membunuh itu dosa? Ya. Apakah mencuri itu dosa? Ya. Tapi orang yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat secara sengaja, itu dosanya lebih besar daripada itu, daripada membunuh, mencuri ya. Makanya berarti ini adalah sebuah sesuatu yang betul-betul harus kita kerjakan, karena ini hukumannya berat orang yang tidak sholat itu ya. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua adalah masuk ke dalam neraka sakor ya. Neraka sakor itu adalah nama neraka yang apinya sangat menyala-nyala dan panas, dan dikhususkan untuk orang-orang Islam yang tidak mau sholat, maupun orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, apalagi terutama orang-orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang malas dalam melaksanakan sholat ya. Jadi teman-teman semua harus melakukan sholat itu 5 waktu, nggak boleh sampai kurang, antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melaksanakan sholat tersebut tanpa kita dalam hati kita, kenapa sih manusia itu harus sholat, kenapa sih, apa sih kewajibannya itu, capek, merasa lelah gitu ya. Jangan. Tapi ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bentuk kita itu adalah menyembah Allah gitu. Kan kalau di agama lain tidak ada sholat ya. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir atau orang-orang tidak non muslim itu adalah di sholat ya. Mereka tidak ada sholat, kalau kita ada sholat. Seperti itu sayangnya. Oke. Untuk tugas ya, demikianlah itu adalah yang ibu sampaikan sedikit mengenai sholat ya. Dan mudah-mudahan sedikit ini mengena di hati teman-teman bahwa kita wajib itu melaksanakan sholat pagi harus dari kecil. Dan teman-teman sekarang kelas 3 semua ya, jangan dibiasakan antara jangan sholat nggak mau atau bolong-bolong, jangan ya sayang ya. Jadi harus rajin sholatnya gitu. Oke. Untuk tugas adalah teman-teman silahkan sebutkan atau jelaskan ya, bukan sebutkan, jelaskan melalui VN itu tanggapan teman-teman bagaimana orang yang selalu meninggalkan sholat gitu ya. Itu apa aja hukumannya yang tadi ibu sebutkan ya. Nih di sini ada ya, silahkan disebutkan atau dijelaskan di dalam VN ya. Jadi jelaskan itu hukumannya apa, dan juga jelaskan juga kalian ingin bertekad, insyaallah aku ingin selalu sholat 5 waktu gitu. Jadi itu pertama, hukuman bagi orang yang tidak sholat. Dan yang kedua, sebutkan VN, insyaallah aku bertekad untuk sholat 5 waktu setiap hari.
gitu ya. Itu aja ya sayang ya, nanti langsung dikirimkan ke grup ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.